Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah jika kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar pada pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini Umi akan menjelaskan materi ilmu pengetahuan alam pada tema 4, subtema 2, kelas 5. Perlu diketahui subtema 2 adalah gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Nah, anak-anakku sekalian, materi ilmu pengetahuan alam ini terdapat pada tema 4, subtema 2, dan telah Bu Umi rangkum dari beberapa pembelajaran. Ada pembelajaran 1, kemudian pembelajaran 2, dan juga pembelajaran 5. Baik, anak-anakku, kita lanjutkan. Yang pertama materinya adalah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Kemudian gangguan kesehatan pada darah manusia. Lalu berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Materi ini akan Bu Umi sampaikan pada video pembelajaran pada hari ini. Anak-anakku sekalian, Bu Umi sarankan kalian untuk menyiapkan alat tulis dan menulis atau mencatat yang terdapat pada layar kalian masing-masing. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi yang pertama. Anak-anakku sekalian, gangguan kesehatan, anak-anak ya, gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia, anak-anak ya, sering terjadi ya, anak-anak ya, pasti ada gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa peredaran darah manusia itu mempunyai peranan sangat penting ya bagi tubuh. Nah, oleh sebab itu anak-anak, organ-organ peredaran darah harus selalu dijaga kesehatannya ya, sehingga tidak akan mengalami gangguan kesehatan ya pada jantung dan pembuluh darahnya. Nah, sistem peredaran darah manusia, anak-anak, Bu Umi ingatkan kembali, yaitu terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jika salah satu organ dari organ peredaran darah itu ya mengalami gangguan, maka peredaran darah akan mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja dengan baik gitu ya anak-anak ya. Nah, sehingga gangguan kesehatan sehingga anak-anak gangguan kesehatan pada jantung dan pada jantung, pembuluh darah atau darah akan terdapat ya mengganggu sistem peredaran darah pada manusia. Adapun gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah adalah sebagai berikut. Yang pertama, adalah jantung koroner, lalu hipertensi dan hipotensi, dan yang terakhir yaitu varises. 3 jenis penyakit ini yang biasanya menyerang pada kesehatan jantung dan pembuluh darah. Baik, yang pertama dulu anak-anak, jantung koroner. Anak-anakku sekalian, jantung koroner ditandai dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat ya anak-anak ya, seperti lemak dan zat kapur. Sehingga penyumbatan ini menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Nah, gejalanya gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini antara lain sesak napas, kemudian nyeri pada bagian tertentu dan cepat lelah. Nah, ini adalah jantung koroner. Lalu yang kedua adalah hipertensi dan hipotensi. Kita bahas satu-satu ya. Hipertensi merupakan anak-anak
kondisi tekanan darah di dalam pembuluh arteri itu meningkat ya. Jadi hipertensi itu adalah kondisi tekanan ya darah, kondisi tekanan darah di dalam pembuluh arteri meningkat. Nah, hipertensi itu merupakan istilah atau nama lainnya adalah tekanan darah tinggi. Nah, gitu ya, tekanan darah tinggi yaitu lebih dari 120/80 mmHg ya anak-anak ya. Nah, kemudian tekanan darah normal sama dengan sama dengan atau lebih dari tekanan darah normal itu sama dengan atau lebih dari 120/80 anak-anak ya. 120/80. Nah, angka 120 anak-anak ya, angka 120 ini tekanan darah normalnya 120/80. Nah, angka 120 itu menunjukkan tekanan darah saat jantung berkontraksi. Nah, sedangkan 80 itu menunjukkan tekanan darah saat jantung berelaksasi. Nah, faktor yang menyebabkan hipertensi antara lain usia lanjut ya anak-anak ya, dan gaya hidup tidak sehat, jarang berolahraga dan juga stres ya. Ini adalah faktor penyebab hipertensi. Oke, kita lanjutkan ke hipotensi ya anak-anak. Hipotensi itu merupakan tekanan darah rendah ya anak-anak ya. Jadi hipotensi itu nama lainnya adalah tekanan darah rendah, yaitu kondisi ya tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun ya. Ini jadi hipotensi ini kebalikan dari hipertensi ya anak-anak ya. Nah, kemudian anak-anak nama lain ya atau istilah dari hipotensi itu adalah tekanan darah rendah. Nah, jadi dikatakan orang tersebut mengalami hipotensi jika tekanan darahnya lebih dari 90/60 mmHg ya. Nah, kemudian 90 sama ya, artinya tekanan darah saat jantung kontraksi, kemudian 60 adalah artinya tekanan darah saat jantung relaksasi. Nah, penyebab dari hipotensi yaitu faktor usia, kemudian kondisi cuaca dan juga efek samping dari obat-obatan yang diminum oleh manusia. Ini adalah terkait ya, informasi yang terkait dengan hipotensi. Oke, berikutnya adalah faktor penyebab hipertensi dan hipotensi. Hipertensi itu disebabkan oleh usia lanjut, gaya hidup tidak sehat, jarang berolahraga dan stres ya. Sedangkan hipotensi disebabkan oleh usia ya, sama ya namanya usia, kondisi cuaca, efek samping obat-obatan. Ini adalah beberapa penyebab dari hipertensi dan hipotensi. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah varises. Nah, varises ini ya seperti yang kalian lihat, hati-hati anak-anak ya kalau punya seperti ini. Jadi varises ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan, yaitu ya keunguan. Hal itu disebabkan oleh adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah ya. Nah, selain adanya benjolan, varises tandai dengan gejala pegal-pegal, rasa panas dan perih serta lelah di bagian tungkai ya. Nah, anak-anak, penyebab varises antara lain itu karena keturunan, kemudian terlalu lama berdiri, atau juga duduk sila ya secara terus-menerus. Ini adalah faktor penyebab varises. Berikutnya adalah gangguan kesehatan pada darah manusia. Yang pertama berdasarkan nanti dan keturunan, yang berikutnya adalah keturunan. Nah, yang pertama adalah anemia. Anak-anakku sekalian, anemia itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah ya dalam tubuh.
Nah, penyebab anemia antara lain pendarahan yang hebat. Pendarahan itu artinya keluar darahnya sangat banyak ya, kekurangan zat besi dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Nah, gejala yang ditimbulkan oleh anemia antara lain mudah cepat lelah, kemudian lemas, sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Nah, jadi anemia dicegah dengan mengonsumsi makanan yang kaya zat besi, misalnya bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, dan juga daging sapi. Ini adalah informasi terkait tentang anemia. Berikutnya adalah leukemia, ya. Nah, leukemia ini merupakan kondisi di mana jumlah sel darah putih lebih banyak, gitu ya, dibandingkan sel darah merah. Nah, kemudian leukemia disebabkan karena adanya produksi berlebihan sel darah putih pada sumsum tulang, ya. Nah, sehingga mengakibatkan sel darah putih akan memakan sel darah merah sehingga tubuh menjadi kekurangan sel darah merah, gitu ya. Di leukemia, ya, anak-anak ya. Kemudian demam berdarah. Nah, anak-anak sudah kenal ya dengan demam berdarah. Jadi demam berdarah ini disebabkan karena ya gigitan dari nyamuk Aedes aegypti ya anak-anak ya. Jadi demam berdarah ini merupakan infeksi virus dengue yang menyerang komponen darah yaitu trombosit atau keping darah. Jumlah trombosit dan sel darah putih menurun akibat infeksi tersebut ya anak-anak. Sehingga penderita demam berdarah dapat mengalami pendarahan ya, mengalami ya pendarahan anak-anak ya. Jadi penderita demam berdarah harus segera dibawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Kemudian gangguan kesehatan pada darah yang disebabkan karena keturunan ada yang pertama yaitu hemofilia. Jadi hemofilia ini adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam pembekuan darah. Nah, penderita hemofilia akan mengalami pendarahan lebih lama dibandingkan orang normal saat terjadi luka ya anak-anak ya. Jadi dapat ditangani, jadi hemofilia ini dapat ditangani dengan pemberian obat, baik untuk mencegah timbulnya pendarahan maupun mengobati terjadinya pendarahan anak ya. Kemudian talasemia. Jadi talasemia ini kelainan ya anak-anak ya pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin ya, tidak dapat tidak memproduksi cukup hemoglobin ya. Jadi hemoglobin itu adalah protein pembentuk sel darah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Nah, pada penderita talasemia, sel darah merah tidak bisa berfungsi dengan baik dan mudah rusak sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak cukup, gitu ya. Nah, gejala penyakit ini antara lain mudah merasa lelah, ya, kemudian lemah, gitu ya, hingga sesak napas. Nah, penderita talasemia juga mengalami anemia, gitu ya. Jadi penderita talasemia ini karena itu tadi anak-anak ya, karena hemoglobinnya tidak bekerja dengan baik, maka dia juga mengalami mengalami anemia, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Yang pertama gaya hidup anak-anak. Jadi faktornya yang pertama adalah gaya hidup ya. Jadi faktor yang mempengaruhi kesehatan itu adalah gaya hidup. Biasanya anak-anak, seseorang yang memiliki gaya hidup yang kurang baik, misalnya mengkonsumsi makanan berlemak secara berlebihan, tidur larut malam, dan jarang berolahraga akan berpotensi terkena gangguan sistem peredaran darah ya. Jadi itu sebenarnya gangguan peredaran darah itu adalah gaya hidup. Jadi kalau orang kurang tidur itu juga berbahaya anak-anak ya. Jadi anak-anak tidak boleh bergadang atau tidur larut malam ya, apalagi anak-anak ya. Nah, berikutnya adalah jenis makanan yang dimakan.
Ya, jenis makanan yang kurang bergizi dan terlalu banyak mengandung lemak dapat menyebabkan seorang terkena obesitas ya, tubuh kelebihan cadangan lemak. Nah, hal tersebut juga dapat meningkatkan resiko penumpukan lemak di dalam pembuluh darah yang dapat memicu anak-anak ya terjadinya hipertensi dan juga jantung koroner gitu ya. Jadi kalau makan juga harus dijaga ya anak ya. Tapi bukan berarti nanti kita pilih-pilih makanan gitu ya, sehingga malah menyebabkan, kondisi tubuh kita yang kekurangan, gizi gitu anak-anak ya, atau asupan makanan yang diperlukan oleh tubuh kita gitu ya. Nah yang ketiga adalah faktor keturunan. Nah anak-anak, gangguan peredaran darah dapat disebabkan oleh sifat yang diwariskan dari orang tua. Misalnya jika orang tua atau ayah ibu menderita hemofilia, maka 50% anaknya memiliki kemungkinan terkena hemofilia. Jadi faktor keturunan tadi ya anak-anak ya, yang Bu Umi sampaikan di depan tadi ya. Nah anak-anakku, mungkin itu yang dapat Bu Umi sampaikan pada materi IPA pada tema 4 subtema 2. Jika ada tutur kata Bu Umi yang kurang berkenan, Bu Umi mohon maaf. Bu Umi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.